Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafifah Nur Ainiyah dengan NIU 22503724. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai bioproses sebagai syarat dari mata kuliah, salah satu tugas dari mata kuliah bioteknologi kelas. Bioproses merupakan salah satu proses yang membutuhkan organisme atau makhluk hidup atau komponen biologis untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat seperti obat-obatan, enzim, atau bahan kimia hingga bioenergi. Penggunaan komponen biologis atau organisme hidup dalam proses ini dapat berupa sel hewan atau sel tumbuhan hingga mikroorganisme yang akan menghasilkan segala proses biologis. Kemudian dari proses biologis tersebut akan menghasilkan produk berupa hasil dari reaksi biologis dan bermanfaat dan banyak dimanfaatkan untuk masa depan. Misalnya ada enzim atau obat-obatan atau segala proses seperti fermentasi, penghasilan enzim atau proses menghasilkan bioenergi yang menggunakan mikroorganisme, seperti saat kita memfermentasikan sesuatu, kita menggunakan mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme tersebut dihadirkan untuk menghasilkan produk fermentasi seperti alkohol, yogurt, atau antibiotik. Kemudian juga untuk menghasilkan enzim, kita bisa menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan enzim dari reaksi biologisnya. Selain itu juga kita bisa menghasilkan bioenergi dari bioproses ini menggunakan mikroorganisme seperti bioetanol atau biogas atau biodiesel seperti itu. Mengapa bioproses dilakukan? Itu sebab bioproses memiliki sisi positif yang mana dia lebih ramah lingkungan daripada penggunaan bahan kimia yang sesungguhnya, sehingga akan lebih aman dan lebih ramah digunakan daripada proses dari kimia konvensional. Ya, proses interaksi antara organisme dan lingkungan yang mengubah bahan baku kemudian menghasilkan produk, membuat bioproses ini merupakan salah satu cara yang lebih ramah lingkungan daripada segala kegiatan yang menggunakan kimia konvensional. Bioproses juga mempunyai tantangan karenanya bioproses masih belum sepenuhnya digunakan, namun menjadi alternatif yang baik untuk kedepannya karena lebih ramah lingkungan. Nah, tantangan yang harus dimiliki dari proses ini adalah akan membutuhkan biaya yang cukup mahal daripada proses biasanya, sebab adanya skalabilitas yang mana misalnya mikrobia tersebut menghasilkan 10 enzim dalam waktu 2 jam, namun dalam proses yang konvensional itu akan lebih cepat, sehingga akan menyebabkan adanya kekurangan, biasanya lebih membutuhkan biaya dan waktu, jadi tidak efisien dan belum seefisien dari proses konvensional. Kemudian belum lagi apabila penggunaan mikrobia itu terdapat ada kontaminasi, sehingga harus dilakukan pengecekan secara berkala, juga lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan ini, melakukan bioproses ini. Kemudian juga dalam skala waktu masih belum secepat dengan
proses konvensional, yang mana kecepatan produksi dari organisme biologis itu akan lebih lambat. Yang saat ini banyak dilakukan terutama oleh dosen-dosen fakultas biologi adalah salah satunya adalah kultur mikroalga yang digunakan untuk menghasilkan bioenergi seperti bioetanol dari segala reaksi yang dihasilkan oleh sel tumbuhan, sel dari si alga tersebut untuk menghasilkan minyak dan menghasilkan energi yang terbarukan dari makhluk hidup. Kemudian terdapat pula penghasilan enzim dari mikroorganisme untuk digunakan sebagai segala proses industrial seperti menghasilkan enzim untuk deterjen, untuk pangan, dan segala obat-obatan. Atau juga terdapat proses fermentasi yang mana untuk menghasilkan makanan-makanan yang memang diawetkan kemudian menghasilkan produk fermentasi seperti alkohol, yogurt, atau segala produk fermentasi lainnya. Sekian penyampaian mengenai bioproses dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kurang dan masih belum disampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.